Mawa'idul Husna, ceramah agama, yang mana dalam hal ini ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Zaki Abdullah, pengasuh Pondok Pesantren Mampu Hikam Panji Situbondo, Jawa Timur. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Ashabul fadilah, hadratal masyayikh, hadratal habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidil Syekh Kiai Muhammad Khalil Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo, dan para tokoh, para kiai, dengan segala hormat, mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu. Para pejabat pemerintah sipil TNI Polri, para bapak, hadirin hadirat, sedekah sedekahnya dan kaulan sangat amun jadi. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bisa bersama-sama dalam rangka menghaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu teramat banyak nikmat Allah untuk kita bisa menghitung satu persatu. Kita syukuri semua, terutama kita bersyukur karena kita parengin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan peringatan Maulid yang kita ikuti saat ini dan semua peringatan Maulid dimanapun dan kapanpun, mungkin kita bisa ikut atau kita tidak bisa ikut, tapi semua peringatan-peringatan Maulid ini, Komlang Komsil selenggara di malam ini, mudah-mudahan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga dengan barokahnya maulid-maulid, dengan barokahnya nama asmana kanjeng Nabi itu sebut di mana-mana, mudah-mudahan kita semua senantiasa oleh tambahan rahmat dari Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Inda dzikris shalihin tatanazzalul rahmat. Ketika kita mengingat, tentu dengan rasa taklim, mengingat dengan rasa hormat, mengingat dengan perasaan cinta,
mengingat orang-orang soleh. Dari tadi kita sudah mendengar nama-nama beliau disebut, para masyayikh disebut, bahkan dikirimi Fatihah. Betul atau betul? Betul. Kita menyebut-nyebut nama-nama beliau, menyebut asma-asma beliau, tatanazzalur rahmat. Allah akan menurunkan sebanyak-banyaknya rahmat. Amin Allahumma. Amin. Apalagi yang kita ingat, apalagi yang kita sebut adalah Sayyidus Sholihin, Gustena orang-orang soleh, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentu akan semakin melimpah rahmat yang Allah akan berikan kepada kita semua. Amin Allahumma. Amin. Dan rahmat itu mudah-mudahan rahmat yang bukan saja duniawiyah, tapi juga ukhrawiyah. Bukan cuma rahmat-rahmat rohaniyah, tapi juga jasmani. Dua-duanya kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita perlukan ini. Fisik kita sehat, amin. Amin. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Amin ya Allah. Kebutuhan-kebutuhan fisik, keperluan-keperluan fisik, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar, amin. Amin. Tapi bukan cuma fisik, rohani. Bahkan manusia disebut manusia itu karena ada rohani. Manusia disebut manusia kalau mata, banyak hewan yang lain punya mata. Kalau pendengaran, telinga, hewan-hewan lain Allah berikan telinga. Kalau kaki, banyak hewan yang lain Allah berikan kaki. Makanya manusia disebut manusia, selain fisiknya memang luar biasa diberikan sangat indah oleh Allah, bahkan oleh Allah disebut fi ahsani taqwim. Jadi di dalam bentuk yang terus berproses, tetapi sebaik-baiknya bentuk. Allah memberikan kita ini bentuk fisik dalam bentuk ahsani taqwim. Satu bagus fisik yang bisa berproses. Maka mungkin karena tak langsung bisa berkah. Kalau usia masih kecil, tidak bisa langsung loncat-loncat. Karena mungkin pas loncat-loncat bahaya. Betul. Bertambah usia, Allah tambah juga kesempurnaan fisiknya. Semakin tambah usia, semakin tambah. Bahkan saja tua, penglihatannya dikurangi oleh Allah. Karena kalau orang tua, penglihatannya tidak dikurangi, bahaya dia. Sajengar-jengaran luas ini. Sajen tua berbangiran di Cina saja di orang. Alhamdulillah. Wah, membuat orang tua nih kan, di Cina kena. Alamat sudah mau dekat bilang. Jakna. Orang mode tak oleh ngakanan otak jakna. Di polanya ini kan piring sepong. Soalnya yang sepong kok tak digigit. Jakna malah ini. Tetapi sebenarnya bukan cuma itu manusia. Manusia disebut manusia, disebut makhluk yang walaqad karramna bani Adam, yang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena di dalam diri manusia ada yang namanya rohani.
ada yang namanya iman. Nah, rohani ini keparajunan sebutan ulama jadi yang akan menentukan bagaimana kualitas seseorang. Orang itu kalau soal fisik, siapapun pasti mampu, pasti bisa untuk sholat 5 waktu. Pasti mampu, pasti bisa melakukan apapun yang Allah perintahkan, menjauhi apapun yang Allah larang. Pasti bisa kalau secara fisik. Karena semua yang Allah syariatkan, semua yang Allah ajarkan kepada kita semua, pada prinsipnya sangat mudah. Tidak ada yang memberatkan. Sholat 5 waktu sangat mudah. Paling 2 menit, 2 menit, 5 menit selesai. Tidak perlu fisik yang sangat kuat. Puasa, menahan semua yang membatalkan puasa, makan, minum, dan seterusnya. Sejak subuh, sejak fajar, sampai dengan terbenam matahari maghrib. Semua masih sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat bisa dilakukan. Betapapun dia pekerja yang sangat berat. Betapapun. Banyak jamaah-jamaah sholawat yang puluhan tahun tidak puasa, setelah ikut sholawatan akhirnya mau puasa. Alhamdulillah. Dan pekerjaannya bukan pekerjaan yang ringan-ringan. Pekerjaannya tetap seperti kemarin, masih berat. Kasabnya masih berat. Seperti kemarin, seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kali ini mau dan sanggup berpuasa. Walaupun dia tetap bekerja dengan pekerjaan berat itu, walaupun ada yang pekerjaannya jadi abang becak. Abang becak yang beberapa tahun yang lalu, semakin kan banyak spon bentor, becak motor. Masih lambat kan mendampingi. Jadi walaupun harus mengayuh becaknya, dia tetap puasa, Banyak tukang tebang, banyak yang jadi kuli, bahkan kuli bangunan, bekerja di terik panas matahari, bekerja di sawah, tapi bisa puasa, bisa. Yang menentukan bukan fisik, yang menentukan adalah rohani. Kalau rohaninya kuat, maka dia akan sanggup melakukan apapun yang Allah syariatkan. Karena pada prinsipnya semua yang Allah ajarkan, pastilah semuanya itu ringan dan tidak ada yang memberatkan. Itu pun masih Allah berikan keringanan-keringanan. Mon orang sholat tak mampu mancing, dipersilahkan sholat duduk. Betul betul. Orang tidak bisa sholat berdiri mungkin karena ada sesuatu yang bermasalah di lututnya. Silakan sholat sambil duduk. Sedang ringan tapi masih diberi sebanyak-banyaknya keringanan-keringanan. Tapi lagi-lagi kenapa orang tidak sholat? Banyak yang tidak sholat benih karena fisik tidak kuat. Mon fisik tekan surah keket kuat. Surah lakok kuat. Tapi bila dapat ke waktu dan Jumatan ketondu, alhamdulillah itu gitu. Kalau fisik bukan yang satu-satunya penentu.
Yang menentukan adalah rohani. Makanya kita semua, oleh guru-guru kita, oleh para masyayikh kita, terutama oleh Hadrat Syekh Kiai Khalil Hasan, kita diajarkan supaya lebur as-salawat. Betul atau betul? Betul. Supaya apa? Supaya salawat kita yang memperbaiki kita, memperbaiki rohani kita. Jiwa kita menjadi kuat. Fisik kita kuat, ya. Karena itu mater sekali lagi, mudah-mudahan fisik kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ada sakit kita, keluarga kita, mudah-mudahan segera disembuhkan dari batin oleh Allah. Fisik sehatnya, tapi yang paling menentukan rohani kita yang sehat. Dan inilah sebenarnya yang nanti akan meneruskan kehidupan kepada Bohulan sampai ke akhir. Tidak bisa berhenti, Pak, tidak bisa. Hidup hanya akan terus. Sekali kita nikah Odi, kita akan lanjut ke Bohulan, kita akan lanjut ke akhir. Orang-orang kafir, orang-orang tidak genah, orang-orang saya berharap ketika sudah mati selesai. Ya laitaha kanatil qadiyah, katanya Al-Quran. Sehingga begitu mati, ya selesai sudah. Tapi tidak. Pada kuburan, pada akhirat. Dan yang akan melanjutkan semua rohani dan pula berbaca. Fisik akan kembali menjadi debu, tercipta dari debu dan akan kembali menjadi debu. Tapi rohani akan terus menjalani kehidupan dan alam barzakh, kuburan dan di akhirat. Disinilah kita ontong parengen Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan digambarkan tadi oleh ayat yang dibaca oleh Taritan Qori, laqad ja'akum rasul, telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul yang oleh Allah didatangkan. Tidak perlu kita yang meminta, tidak perlu kita yang mencari, bukan kita yang mendatangi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya sudah berpanjenengan, kalau kita misalnya ada orang kemudian memberikan, datang kepada kita, saudara tamu datang kepada kita, membawa sesuatu, membawa hadiah, membawa oleh-oleh, senang apa senang? Alhamdulillah. Senang apa senang? Mohon waspada orang soki, salah soki lampet datang kepada kita dan pasti akan membawa sesuatu oleh-oleh hadiah yang tentu pasti sangat berharga. Senang apa senang? Ini yang datang adalah Rasulullah, bukan sembarang manusia. Manusia paling spesial datang ke kaula panjenengan membawa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mohon panjenengan ketemu nyari pas ketemu alhamdulillah. Tapi ini kaula panjenengan semuanya semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah. Banyak umat-umat terdahulu Allah kirimkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Banyak umat-umat terdahulu, tapi kita semua dikirimkan oleh Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi terdahulu begitu selesai tugas wafat selesai. Katanya Sayyidina Isa, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim.
Sayyidina Isa sabu monki pada artinya ya Allah, kalau masih ada saya di tengah-tengah mereka, sayalah yang menjadi syahid mereka. Saya yang menemani mereka. Saya yang mengayomi mereka. Saya yang menemani mereka, yang memelihara, menjaga mereka semua. Tapi setelah saya, engkau tuntaskan tugasnya dan dinyatakan selesai tugasnya, diangkat ke langit, ampun anjunan singgasaning kesetuju. Tapi Kanjeng Nabi tidak. Kanjeng Nabi tidak. Kanjeng Nabi tetap menemani kita semua sampai hari ini, sampai ke sinar kiamat, sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketika semua orang datang ke Sayyidina Adam minta syafaat, datang ke Nabi-Nabi, semua angkat tangan. Sayyidina Adam doang kok tak sanggup ya. Sayyidina Ibrahim tak sanggup. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi bersulit yang dilapori, analah. Mohon jadi apa tugasan kok? Jadi apa tugasan? Saya memang oleh dapat tugas untuk itu. Saya yang akan memberikan syafaat. Jadi Rasulullah sampai sekarang, sampai besok, sampai hari kiamat tetap akan menemani kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan diriwayatkan dalam satu hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku ini yang terbaik. Kalau nanti aku mati, itu pun tetap yang terbaik. Para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina semua hidup bersama Rasulullah, tentu itulah yang terbaik. Karena apa? Karena kecapok dekat berdenang suara Kanjeng Nabi, masih ada hayatnya Kanjeng Nabi. Itu pasti yang terbaik ya. Tapi kita walaupun sudah terpisah waktu dengan Kanjeng Nabi 14-15 abad yang lalu, kita sudah tidak bisa sholat berjamaah dengan Kanjeng Nabi. Kita tidak bisa berjuang bersama Kanjeng Nabi, tapi tetap saja itulah yang terbaik. Rasulullah walaupun wafat, tetap khairun lakum, yang paling baik untuk kalian, untuk umat, untuk kita semua. Sahabat matur ya Rasul, kalau panjenengan masih ada, disebut terbaik, oke. Karena kita bisa bermatur ke ajunan bisa debu ke kita. Kalau ada persoalan apapun, kita semua mengadu panjenengan. Tapi kalau panjenengan sudah wafat, sudah tidak lagi berada di dunia ini, apanya yang disebut terbaik? Rasul menjawab, tuqradu alayya a'malul ummati. Setiap amal umatku dilaporkan kepada amallah umat dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Termasuk kita kumpul malam ini, mantar baratu. Amin. Elaborasi Kanjeng Nabi, mantar baratu. Amin. Amal umat elaborasi tetap kasengkok. Mon engkau nengale, kalau saya melihat laporan itu amal umat baik, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Lah berdasarkan laporan amal umatnya baik, Rasulullah yang bersyukur. Hamidullah, engkau siap syukur, saya yang akan bersyukur. Wa ma ra'aitu ghaira dzalik. Kalau amal umatku tidak begitu, tidak baik, mungkin jelek, mungkin setengah baik, mungkin setengah jelek. Beda sih setengah santri, setengah bajingan, beda. Setengah gitu. Istaghfirullah lahum.
engkau seminta kita sekolah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita seala dosa kanjeng Nabi seminta kita sekolah. Alhamdulillah. Maka jaga sambungan berkanjeng Nabi. Jaga ini dengan baik, jangan sampai putus. Sepanjang sambungan balikan kita tetap, sepanjang koneksi kita dengan Rasulullah masih tetap, iman, mahabbah, takzim, hormat masih ada, maka kita walaupun bagaimana tetap akan menjadi umatnya Rasulullah dan tetap akan mendapatkan permintaan ampun dari Rasulullah atas dosa-dosa kita. Allah akan dimintakan ampun oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Karena itulah para bapak sebetulnya mau jadi jaga nikah, lebar kita sholawat, lebar kita maulid, lebar kita sedekah, lebar kulaban panjenengan, apapun yang menjadi aktivitas sehari-hari. Yang bekerja di kantor silahkan, yang sebagai pedagang silahkan, yang sebagai tukang silahkan, yang sebagai kuli silahkan, yang sebagai karyawan silahkan. Niati itu semua untuk semata-mata beribadah. Niatin kangku nyari penjeren, niatin kangku nyari ridha Allah, niatin sebagai penghambaan kita dan ke Allah, niatin sebagai ibadah kita ke Allah. Dan itu akan tetap memelihara hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kepala bapak, para ibu yang saya muliakan, pentingnya kita jaga rohani. Rohani kula berpanjenengan sebagai pokok. Rohani kula berpanjenengan sebagai pokok. Para sahabat kenapa mau dan dengan senang hati? Dengan senang hati menderita, selalu dalam kesulitan, melarat akhirnya kanjeng Nabi. Bukannya manis, kalau ukuran manis dan pahit sebagaimana umumnya orang-orang. Bersama kanjeng Nabi, para sahabat menderita, melarat. Ingat ketika Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah hijrah. Waktu itu Rasulullah datang siang-siang. Biasanya Rasulullah mengunjungi Sayyidina Abu Bakar setiap hari. Itu biasanya pagi dan sore. Torofayun nahar. Pagi sore itu hampir pasti Rasulullah berkunjung ke Sayyidina Abu Bakar. Bisa dilihat betapa dekatnya beliau dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Betul atau betul? Sangat dekat. Pada orang amin kanjeng Nabi setahun sekalian hoi. Mampus pada orang amin kanjeng Nabi sebulan sekalian, seminggu sekali. Ini bukan minggu. Sayyidina Abu Bakar dikunjungi, didatangi oleh Rasulullah 2 kali sehari, pagi dan sore. Hari itu Rasulullah datang siang-siang, benar-benar di saat matahari berada di waktunya yang sangat terik. Sayyidina Abu Bakar sudah berpikir, wah ini berarti masalah penting. Begitu Rasulullah sampai ke Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah menyatakan, Abu Bakar, kita sudah Allah izinkan untuk hijrah. Sayyidina Abu Bakar apa jawabnya? As-suhbah ya Rasulullah. As-suhbah ya Rasulullah. Mohon izinkan saya
mohon engkau izinkan saya menyertai, menemani selama perjalanan. Padahal ini Sayyidina Abu Bakar tahu persis taruhannya nyawa. Taruhannya bisa hilang nyawa. Kenapa Sayyidina Abu Bakar menawarkan as-suhbah? As-suhbata ya Rasulullah. Mohon diizinkan saya menemani perjalanan panjenengan. Bukan tidak tahu bahwa ini perjalanan berbahaya, tapi semua itu menjadi tidak ada apa-apanya. Semua itu menjadi tidak ada yang menakutkan. Karena apa? Karena ilmu dada, karena berdalam senyamana iman, sambungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini mau iman kuat, pada takut. Saya sering cerita di situ Bondo itu ada Kiai Zubairi. Satu ketika bawa mobil, setir mobil, nyetir. Perjalanan dari Bali ke Sidoarjo. Bapak ke alas baluran, alas yang tikang-tikung gitu. Pas beliau ada tuh, enggak kata ribut. Nyetir ada buka tuh. Saya ngantuk. Katanya teman yang ikut, nah terus bagaimana? Ya nggak apa-apa, saya tidur. Sapinya nyetir di rumah. Kayak apa? Iwan. Waduh gimana mereka? Oh, jago udah bangira. Iwan. Ada Allah. Walaupun saya yang setir dan saya sudah benar-benar mata awas terbelalak, muncul pangeran tabrak. Tekan kok teduh muncul pangeran selamat. Teman saya yang ikut Pak Tuwatri. Benar, beliau kemudian tidur tersungkur di setir. Jadi yang namanya kepala abental setir. Begini. Asep sak sedana motor. Cuma ketika ada mobil dari arah berlawanan, mobil kita ini minggir gitu. Jangan zengir. Tak ada mobil Asep Sapone itu bisa lorong. Anehnya kalau nikung ya nikung, loros ya loros, singgung. Padahal beliau asarin nyata, tidur dengan setir begini, berbantal setir. Sampai si kancan ini kan nekuk hendelan pintu. Kita nekuk hendel. Mari, namun kira-kira 3 meter meneliang cukup kalau cek kalau masih jarak 3-4 meteran terbuka lompat selesai. Saya tanya, terus kalau situ lompat itu ini bagaimana? Biasa aja sih. Tapi Pak, karena rokat jadi orang kalau sambung menaga banginan bungkot. Saya pernah dapat cerita beliau adalah Syekh Khalilasa. Nanti kalau salah supaya dikoreksi. Naik perahu mau ke Rakasa ke Skudi apa rekannya. Tiba-tiba ombak besar, angin raya. Semua penumpang sudah panik. Matur ke beliau, tadi tonyon anu ya, ombak untuk ya. Kan beliau dina, mandat arem mandat kadek.
Santai Pak, santai. Orang yang mana sambung ke panggilan tak panik pada 3 bulan gitu. Ya, mana apa dengan kelas-kelas agendas dia. Tak tertandung seronok abiogi. Dia memang terkaram lagi kali. Wah, aku gempok. Takut. Beliau santai, nyaman. Masya Allah. Dan inilah kita maulid, kita sholawat, kita tahlil. Betul apa betul? Tahlil, sampung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan Kanjeng Nabi, tahlil itu bisa memperbaharui iman kita. Mobil mon baru, mobil mon lah tua. Kan kok mogok ya? Mobil baru kan. Nah, iman baru, iman tua apa? Iman kita dengan tahlil, dengan sholawat, dengan bersedekah. Tadi ada santunan anak yatim mencari keterima beliau. Itu semua bagian dari bagaimana kita bisa memperkuat rohani, memperkuat iman di dalam diri. Sholat kita, puasa kita, panjenengan menabri belanja kabinina, abri belanja anakna. Niatin padina. Bahkan ketika termasuk infak yang terbaik, infak ke masjid bagus, infak ke fuqara bagus, infak ke masakin sangat-sangat bagus, infak ke perjuangan sangat bagus. Tapi yang terbaik adalah infak kepada anak dan istri. Istri dan anak. Niatin fokus, nyari ridha Allah, nyari kejaran dari Allah, balasan dari Allah pasti akan lebih melimpah baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Pon sini bisa mudah-mudahan semua yang kita ikuti dari awal sampai akhir dan terutama nanti buku dari beliau macam kerja emosional. Amin. Mana singa nega gendongan mesin ya. Terpas itu produk berasal dari enggak mau alonjak di pon alonjak. Yang mau gunakan channel alonjak ditekuk sarongnya. Bahaya. Jangan terima kasih. Amin. Semua yang terlibat langsung maupun tidak langsung, mereka dari kita semua hadir, mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah. Pahalanya, fadilahnya kita aturkan kepada semua pengasepok, semua guru, semua para nabi, para utusan nabi, dan termasuk mereka almarhum Abah Suri. Mudah-mudahan beliau-beliau berdenang tempat servis sampurna dengan alam bersama. Amin. Pada saatnya bulan panjenengan kita semua pasti menyusul beliau-beliau. Pada saatnya kita pasti akan menjadi penduduk alam barzakh. Mudah-mudahan kita senantiasa membawa iman dan Islam, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para tamu undangan yang berbahagia, demikianlah tadi ceramah agama pertama kami sampaikan.